Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, kebajikan buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di Triwede Channel. Ya, channel ini semoga bermanfaat buat kita semua. Masih di mata pelajaran PJJ, pendidikan jarak jauh online daring ya. Mata pelajaran matematika buat kelas 10 tingkat SMK dan program kesetaraan yaitu paket C kelas 10 juga. Materi hari ini dalam kesempatan ini adalah nilai mutlak ya. Jadi apa sih itu nilai mutlak? Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Jadi di sini ada gambaran nilai mutlak ya. 0 ini yang warna merah, sama jaraknya juga sampai 3 ya, 3. Terus 0 juga, 5. Simbol nilai mutlak adalah dalam kurung tetapi yang lurus gitu ya. Oke. Semua bilangan mempunyai nilai mutlaknya masing-masing. Semua bilangan mutlak bernilai positif. Jadi untuk nilai mutlak itu nilainya positif. Walaupun negatif, ada minnya, tetap dia bermuatan atau bernilai positif. Sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama namun beda notasi positif dan negatif akan mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama ya. Jika X anggota dari bilangan real, angka yang asli, maka nilai mutlak ditulis seperti ini ya, dalam kurung yang lurus. Bacanya nilai mutlak X dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Nilai mutlak X ada 2, X dimana X nya lebih besar sama dengan 0. Untuk min X, X nya lebih kecil dari 0. Maka bisa dicari kesimpulan nilai mutlak merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik 0 dalam koordinat. Hal ini dapat diartikan dengan nilai mutlak dari 5 adalah panjang atau jarak dari titik 0 hingga ke titik 5 maupun negatif 5. Nilai mutlak dari min 9 dan 9 adalah 9. Nilai mutlak 0 adalah 0 dan begitu seterusnya ya. Jadi ini ilustrasinya 0 sampai min 5 ya, nilai mutlak min 5 mempunyai nilai mutlaknya 5. Jadi yang dilihat adalah dari 0 ke 5 ke min 5 ya, ke negatif 5 maksud kami. Sedangkan 0 ke 5 jelas dia bermuatan positif. Nilai mutlak daripada 5 positif adalah 5 ya. Ini ya penjelasannya. Untuk lebih jelasnya langsung kita langsung ke contoh aja ya. Oke, ini sebagai contoh, jarak suatu bilangan ke titik 3 senilai 7 dapat digambarkan sebagai berikut. 3 ya, ini ada min 4, ini 7 misalnya ya. Ini juga 3 ke 10 adalah 7. Jika diuraikan dalam persamaan aljabar, nilai mutlak X min 3 sama dengan 7 dapat diselesaikan sebagai berikut. X min 3, nilai mutlak X min 3 sama dengan 7 ya. Apabila ini nilai mutlaknya kita keluarkan, ada negatifnya, X min 3 sama dengan 7, X nya berapa? Biar terjadi persamaan ya, yaitu 10. Nah, sedangkan tadi penjelasan di atas, nilai mutlak untuk 7 itu bisa ada 2, 7 dan min 7. Maka untuk menghasilkan persamaan ini, X nya diperoleh min 4 ya. Ingat bahwa X min 3 adalah jarak bilangan X ke titik 3 dan X min 3 sama dengan 7 adalah jarak bilangan X ke titik 3 sepanjang 7 satuan ya. Itu perbedaannya di situ. Contoh soal persamaan nilai mutlak. Berapa nilai mutlak di persamaan 10 dikurang 3 ya. 10 dikurang 3, jadi nilai mutlak 10 min 3 sama dengan nilai mutlak 7. Nilai mutlaknya 7 ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Kesimpulannya, nilai mutlak selalu bermuatan positif. Nilai mutlak selalu bermuatan positif ya. Apalagi jika nilai mutlaknya adalah positif, otomatis dengan sendirinya akan bermuatan atau bernilai positif. Contoh 2. Berapa nilai X untuk persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan 10? Jawab, untuk menyelesaikan persamaan tersebut terdapat 2 kemungkinan hasil dengan bilangan mutlak. Solusi yang pertama,
Nilai mutlak X min 6 sama dengan 10. Maka X min 6 sama dengan 10. X-nya berapa? 16. Solusi yang kedua, ya, nilai mutlaknya bisa bermuatan bertanda negatif. Maka X min 6 sama dengan min 10. X-nya sama dengan min 4. Jadi jawaban untuk persamaan ini adalah 16 atau min 4, ya. Jadi berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak ini? Ada dua jawaban, ya. Solusi yang pertama, jawaban pertama yaitu 16. Ini langkah-langkahnya dari mana peroleh 16. Dan solusi kedua adalah negatif atau min 4, ya. Oke. Terus contoh soal 3. Selesaikan menentukan nilai X pada persamaan berikut. Ini X min 3 dikali dalam kurung X min 7 dalam kurung nilai mutlaknya ditambah 2. Maka kita jawab yang min plus 2 ini sama dengan, yaitu menjadi yang tandanya plus menjadi min 2. Oke, kita selesaikan dulu. Negatif 13 atau min 13, min 2, hutang 13, hutang lagi min 2, yaitu min 15. Ya, terus ini kan berupa perkalian. Min 3-nya kita taruh di sebelah sampingnya, yaitu maka min 15 yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Maka min 15 dibagi min 3. 15 bagi 3, 5, min bagi min plus. Selesai sampai solusi di atas, maka nilai X mempunyai dua nilai. X min 7 sama dengan 5. Bisa, yaitu X sama dengan 12. Atau nilai mutlaknya ada dua nilai, bisa plus 5, positif 5, bisa juga positif berapa? Atau bisa juga negatif 5. Maka X dikurang 7 sama dengan min 5, X-nya adalah 2. Sehingga hasil akhir nilai X dari contoh di atas yaitu bisa 12 dan bisa 2. Contoh soal 4. Selesaikan persamaan berikut dan berapa X-nya, ya. 7 min 2X nilai mutlaknya dalam kurung min 11 sama dengan 14, ya. Negatif 11 min 11 kita taruh di sini, ya, yang tadinya min jadi plus 14 ditambah 11 jadi 25. Maka selesai pada persamaan di atas, maka bilangan untuk nilai mutlak X adalah sebagai berikut, yaitu 7 min 2X sama dengan 25. 7-nya pindah ke sini jadi min 18. 2 kali berapa? 2X artinya 2 kali berapa biar dapat min 18, yaitu sama aja X min 18 dibagi 2 yaitu min 9. Tuh ya, solusi yang pertama. Solusi yang kedua, 25-nya ini juga bisa nilai mutlaknya bermuatan bertanda negatif atau min. Maka ketika pindah ke sini jadi berapa nih? 7, ya. Jadi 2X sama dengan 32, X sama dengan 16, ya. Oke, sehingga hasil akhir nilai X adalah min 9 dan 16. Bagaimana dengan pertidaksamaan nilai mutlaknya? Sama aja. Cuma yang membedakan adalah tandanya, kan ya. Kalau pertidaksamaan bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 1 nilai mutlak lebih kecil 3. Jawabannya adalah ini. Nah, ini yang membedakannya untuk pertidaksamaan. Ketika nilai mutlaknya ini dibuka, maka untuk menyamakan dari pertidaksamaan tersebut, sebelah kiri, ya, ini sebelah kanan nilai mutlaknya adalah lebih kecil 3, sebelah kirinya kita kasih tanda samakan dengan negatif 3 atau min 3. Tiap ruas ditambah dengan min 1 didapat min 4, ya, ini pindah ke sini kan ya, min 4 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ini, bacanya X sedemikian hingga negatif 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Oke, untuk latihannya ada 2. Berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak? X 16 sama dengan 30, dan carilah nilai X nilai mutlaknya yaitu
7 min 2x, nilai mutlaknya negatif 11 sama dengan 14 ya. Kami harap penjelasan yang sangat-sangat singkat ini bisa mudah dipahami. Sebelum kami selesaikan tutorial ini, mari kita simpulkan sama-sama. Jadi nilai mutlak adalah apa tadi? Nilai mutlak adalah merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Ya, itu pengertian nilai mutlak. Terus untuk jawaban atau penyelesaiannya, nilai mutlak terdapat dua solusi. Ya, terdapat dua solusi seperti di contoh ini. Ya, solusi yang pertama, nilai mutlak x min 6 sama dengan 10. Carilah nilai x-nya. Jadi solusi yang pertama, yang 10-nya ini bisa bermuatan bertanda positif, juga bisa bertanda negatif atau min. Maka dari kesimpulan di atas, jawaban untuk persamaannya bisa 16, bisa min 14. Oke. Terima kasih kami ucapkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.